kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Saudara, saat ini tema yang saya mau bawakan adalah diselamatkan untuk tujuan mulia, saudara. Nah, saudara, kita akan belajar dari sebuah kisah di mana Tuhan menyelamatkan seseorang yang kerasukan setan di daerah Gerasa, saudara. Nah, saya percaya kisah ini, saudara, sebagian besar ya, sudah pernah membacanya, mendengarnya, saudara. Ini ada banyak kebenaran yang kita bisa ambil dari kisah ini, saudara, dan kalau kita dapat menangkapnya, kita akan mengetahui betapa besarnya kasih Allah itu kepada manusia, saudara. Dan dikarenakan kisah ini cukup panjang, saudara ya, tidak semua saya bisa sampaikan, saudara. Hanya yang berkenaan dengan tema yang saya akan bahas, saudara. Nah, oleh sebab itu, mari kita baca di Markus 5 ayat 1-5, saudara. Ayat 1, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang lagi sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya itu diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Nah, sampai di sini dulu, saudara ya. Saudara, ceritakan dalam kisah ini ya, di ayat pertama, Yesus dan rombongan tiba di Gerasa dari perjalanan, mereka naik perahu, saudara ya. Nah, Gerasa itu adalah sebuah daerah di sebelah timur dari Danau Galilea yang penduduknya mayoritas adalah non-Yahudi, ya, jadi bukan bangsa Yahudi. Nah, kalau kita membaca di Alkitab, saudara, Tuhan Yesus tuh banyak berkeliling di desa-desa, di kota-kota untuk memberitakan kabar baik, menyembuhkan, mengusir setan juga, saudara, mengadakan mujizat, saudara, dan sebagainya. Dan itu tidak hanya di daerah bangsa Yahudi saja, saudara, ya, tapi Tuhan itu datang ke daerah orang-orang yang non-Yahudi juga, saudara. Nah, murid-murid atau pengikut Yesus pun pada mulanya tidak berpikir seperti itu, saudara. Mereka berpikir bahwa keselamatan itu ditujukan hanya untuk bangsa Israel saja, atau bangsa Yahudi, saudara. Tapi tidak demikian, saudara. Tuhan itu dari sejak semula pengen menyelamatkan semua manusia, saudara. Dia pilih bangsa Israel untuk tujuan penyelamatan itu, ya, yang terus berlanjut sampai Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus saat itu mati, bangkit, dan naik surga. Dia curahkan Roh Kudusnya juga buat yang percaya. Dan sampai kepada kita gereja Tuhan yang merupakan kumpulan dari orang percaya. Nah, orang percaya ini kan bukan hanya orang Yahudi saja, saudara. Semuanya, semua bangsa, ya, itu gereja Tuhan saat ini. Jadi rencana Tuhan untuk menyelamatkan semua manusia itu nyata, saudara. Nah, di ayat 2 dikatakan, baru saja Tuhan turun dari perahu, dia didatangi seorang yang kerasukan roh jahat, saudara. Nah, saudara, bagaimana, ya, kalau kita nih, saudara, pulang dari ICC Jakarta sampai rumah, ya, baru turun dari mobil, tiba-tiba didatangi seorang yang kerasukan setan, saudara. Waduh, gimana tuh, saudara? Lari atau saudara hadapi nih, saudara? Nah, saudara, kita ini tidak mencari-cari iblis atau setan untuk kita usir. Tetapi kalaupun ada kejadian demikian, jangan takut, saudara. Percayalah saat itu Tuhan ada bersama saudara dan saudara sudah diperlengkapi dengan segala perlengkapan senjata Allah untuk menghadapinya. Setan itu nggak takut kepada orang Kristen, tetapi dia takut kepada orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan berjalan dalam kebenaran, saudara. Nah, kalau kita lanjut, saudara ya, ayat 3 dan 5, di 3 ya, ini orang itu ya, dia yang kerasukan roh jahat tadi ya, diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ayat 4-5, ya, sudah sering dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskan, belenggunya dimusnahkan. Oh, jadi ini kuat banget, saudara. Rantai bisa diputusin. Tidak ada seorang pun cukup kuat untuk menjinakkannya, saudara.
Gak ada, saudara, ya, di situ dikatakan. Dan siang malam, saudara, ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit ya, sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Nah, itu saudara. Wah, ini ciri-ciri orang yang kerasukan setan nih, saudara. Ya, saudara pasti paling nggak pernah melihat atau mungkin tahu orang yang kerasukan tuh ya seperti itu. Setidaknya lewat berita di TV atau di YouTube mungkin. Nah, tapi ini cukup ekstrim, saudara ya. Orang ini apa namanya, dibelenggu, belenggunya bisa dipatahin. Dia ini berteriak-teriak ya, bahkan memukul dirinya dengan batu, saudara. Nah, tapi sesungguhnya, saudara, ayat 3 sampai 5 ini sebenarnya berbicara tentang siapa, saudara? Tentang orang dunia, saudara. Orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengenal Allah sebenarnya. Itu seperti orang yang kerasukan setan ini, saudara. Nah, saya mencatat setidaknya ada 3 hal, saudara ya. Yang pertama, orang ini tinggal di pekuburan, saudara. Nah, saudara, pekuburan itu adalah tempat di mana dikuburnya orang yang sudah meninggal dunia, saudara ya. Dan orang yang tidak percaya itu sebenarnya adalah orang yang mati, saudara. Maksudnya bukan mati meninggal ya, tapi mati secara rohani. Rohnya belum dilahirkan kembali. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan itu ya seperti tinggal di kuburan, di dunia ini ya, seperti kuburan itu, saudara. Nah, sekarang bukannya kita masih tinggal di dunia, kita kan tinggal di dunia nih, saudara. Benar, saudara. Tapi kita ini ada di dalam kerajaan Yesus, yaitu kerajaan yang isinya adalah orang hidup, bukan orang mati ya, saudara ya. Saudara ingat bahwa kita ini sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus ya, saudara. Ya. Jadi kita ini bukan lagi orang mati, saudara. Kita ini sudah dibangkitkan dari kubur dan menjadi hidup. Nah, waktu peringatan kebangkitan ini kita khotbahkan ini, saudara, bahwa kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya, jadi kita bukan lagi orang mati, saudara. Ada amin, saudara? Seperti itu. Nah, kita baca di Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Demikian, saudara. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebenarnya sekarang ini ada di dalam kerajaannya, saudara. Sudah dipindahkan. Sudah dipindahkan dari mana, saudara? Dari kerajaan kegelapan. Dari kuasa kerajaan itu, saudara. Nah, kalau orang yang tidak percaya, itu sekarang di mana? Mereka ada di dalam kuasa kerajaan kegelapan. Di dalam penguasaan kerajaan itu, saudara. Nah, kita bisa buka nih, saudara, ayatnya. Ya, di Efesus 2 ayat 2 dan 1 Yohanes 5 ayat 19. Saya jadiin satu, saudara, supaya kita bisa lihat ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kamu itu maksudnya kita yang dulu, saudara ya, yang belum percaya itu. Ya. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, penguasa kerajaan angkasa itu iblis, saudara ya, seperti itu. Nah, di 1 Yohanes 5 ayat 19 juga dikatakan, kita tahu bahwa kita ini berasal dari Allah dan seluruh dunia sekarang ini berada di bawah siapa, saudara? Kuasa si jahat. Nah, jadi orang yang tidak percaya itu ada di bawah kuasa si jahat. Seperti itu, saudara. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, orang yang kerasukan setan ini suka berkeliaran dan berteriak dan memukul dirinya dengan batu. Nah, saudara, ini gambaran orang yang tidak percaya Tuhan yang bagaimana, saudara? Ini orang yang tidak punya identitas, saudara. Dia berkeliaran, berteriak. Dia tidak mengenal dirinya, saudara. Seperti itu. Nah, perhatikan, saudara ya. Orang dunia kan hidupnya muter-muter, saudara. Nggak ada tujuannya. Kalau ada tujuannya, itu hanya untuk memuaskan keinginan daging dan kepentingan diri, saudara. Tidak ada yang namanya mereka melakukan untuk Tuhan, saudara. Ya. Pasti ujungnya adalah kepentingan diri. Nah, berteriak,
Ya, orang kerasukan setan ini berteriak, saudara. Ini bicara menyatakan dirinya. Dia ingin menyatakan dirinya. Tapi nggak tahu dirinya siapa. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian, saudara. Bukankah banyak orang seperti itu, saudara? Ya, mereka bukan berteriak di jalan-jalan, saudara. Tapi banyak yang berteriak di sosmed, di TikTok, di YouTube. Banyak yang berteriak-teriak, saudara. Juga dikatakan memukul dirinya dengan batu. Nah, saudara, ini adalah orang dunia yang cenderung menghancurkan hidupnya sendiri. Nah ya, seperti mengutuk, bersungut-sungut ya, menjelek-jelekan orang contohnya, saudara. Ini segala perkataan yang dapat kembali kepada mereka dan menjadi penyakit, saudara. Ya, jadi memukul diri itu kan menyiksa dirinya. Itulah mereka, saudara. Karena mereka nggak punya jati diri, identitas. Kalau ditanya ya ada. Saya warga negara Indonesia, warga negara Amerika contohnya. Tapi mereka tidak mengenal siapa diri mereka sebenarnya. Demikian, saudara. Karena mereka itu adalah budak atau pengikut dari penguasa kerajaan angkasa, yaitu si iblis, saudara. Nah, saudara, saya pernah melihat sebuah film ya, di mana orang-orang yang menjadi budak itu, namanya itu kayak dihilangin, saudara. Identitasnya dihilangkan. Cuman dikasih nomor-nomor seperti itu. Yaitu, iblis tuh mau menghilangkan, saudara, ya, jati diri kita. Karena dia tahu manusia ini memang spesial, saudara. Diciptakan menjadi serupa dengan gambar Allah. Itu mau dihilangin, saudara, sama dia. Nah, sekarang apa identitas kita, saudara? Kita buka di Filipi 3 ayat 20. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, dikatakan, saudara ya, warga negara kita ini adalah sorga, saudara. Waduh, saudara, itu luar biasa, saudara ya. Warga negara sorga, saudara, dikatakan. Ada lagi, saudara, nggak ada di slide, tapi dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wah, kita ini bangsa yang terpilih loh, saudara. Ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Itulah jati diri kita, saudara. Kita ini warga kerajaan Allah, saudara. Ya, ID kita itu sorga. KTP kita tuh sorga, saudara. Yang pasti sebagai warga negara sorga, saudara, tindakan kita tentunya sesuai dengan karakter dari kerajaan sorga, yaitu berjalan dalam terang dan membawa identiti Yesus dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu hanya bisa melalui Yesus, tuh, saudara. Dan tidak ada tindakan kita yang di luar Yesus. Itulah karakter dari kerajaan sorga, saudara. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang kerasukan setan ini coba dibelenggu, tapi selalu diputuskan, saudara. Nah, ini gambaran apa, saudara? Ini adalah gambaran orang yang tidak percaya atau orang dunia yang coba dikasih atau mau melakukan hukum Allah. Ya pastinya nggak bisa, saudara. Nah, kalau kita sebagai orang percaya pada Tuhan, habitat kita itu adalah kebenaran. Kita senang melakukan kebenaran, saudara. Ya, kita dapat dan senang melakukan hukum Allah atau firman Allah. Karena kenapa, saudara? Karena Roh Kudus sudah ditaruh di dalam hati kita oleh Tuhan, ya. Jadi dengan kemampuan Roh Kudus, bukan dengan kemampuan kita. Karena kemampuan kita nggak ada sama sekali, saudara. Untuk melakukan firman Allah itu nggak ada, saudara, sama sekali. Ini bukan saya yang bicara, saudara bisa baca di Roma 7 ya. Bukan kita. Kita nggak sanggup, saudara. Tapi Roh Kudus itu yang sanggup menyanggupkan, saudara. Nah, orang yang tidak percaya pasti akan berat sekali melakukan hukum Allah. Dan pastinya mereka akan, jadinya apa kalau berat sekali melakukan hukum Allah? Ya, mereka akan meninggalkan hukum itu. Atau melanggar hukum itu. Jadi itu kok seperti diputusin, ya, belenggu itu. Enggak, saya nggak mau. Sejarah hukum-hukum Allah, saya nggak mau melakukan firman. Karena mereka nggak sanggup, saudara, seperti itu. Nah, itulah gambaran orang yang kerasukan setan di Gerasa, yang adalah gambaran dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, sekarang kita teruskan dengan ayat selanjutnya di Markus 5 ayat 6-7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya.
Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Nah, saudara, tadi kita belajar tentang keadaan orang yang kerasukan setan tadi, saudara ya. Dan sekarang kita mau lihat apa yang dilakukan oleh setan atau kuasa jahat itu yang merasuk orang itu, saudara. Ada 3 hal, saudara ya. Yang pertama, setan itu tahu loh siapa Allah itu, saudara. Ayat 6 mengatakan, ketika roh jahat itu melihat Yesus dari jauh, ia berlari dan menyembahnya. Saudara, perhatikan. Roh jahat itu tahu siapa Yesus sebenarnya. Ingat bahwa roh jahat itu asalnya dulu tuh adalah malaikat yang jatuh, saudara. Jadi dia tahu bagaimana luar biasanya Allah itu, bagaimana hebatnya, kuasanya, kemuliaannya, ya, kedahsyatannya Allah, dia tahu persis. Dan setan itu gentar, takut sama Allah. Ya, kita bisa baca ayatnya, saudara. Ada di Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka apa, saudara? Gemetar. Nah itu, saudara. Setan gemetar, saudara. Dia gemetar. Kalau setan berjumpa dengan Yesus, dia gemetar, saudara. Dan apa? Makanya kita lihat, dia sujud menyembah, saudara. Nah sebaliknya, manusia banyak yang nggak takut, saudara. Nggak gemetar kepada Allah. Bahkan banyak orang Kristen yang nggak hormat, tidak respect kepada Allah. Dikatakan setan menyembahnya. Saudara, sungguhkah kita itu menyembahnya dengan takut dan gentar? Penuh rasa hormat dan kasih kita bertemu dengan Allah, saudara. Marilah mulai saat ini kita hormati kehadiran Allah di setiap apapun dalam ibadah, saudara. Juga dalam sel grup, ibadah gereja, ibadah doa, dan lain-lain sebagainya. Ya, setan tahu persis ya, Yesus itu siapa. Makanya dia gentar, ya. Hanya Tuhan yang layak mendapat segala hormat, kemuliaan, saudara. Penyembahan itu hanya dia, saudara. Amin, saudara. Nah, yang kedua, setan itu tahu siapa Yesus itu, bahwa Tuhan Yesus datang ke gereja bukan tanpa tujuan, saudara. Saat itu makanya dia menghampiri, saudara. Ya. Harusnya setan kan lihat Yesus nih, wah harusnya kabur aja kan? Enggak, saudara. Karena dia tahu bahwa ini bukan main-main, saudara. Kehadiran Yesus saat itu di daerah Gerasa itu menggoncangkan segala kuasa jahat di sana, saudara. Wah, jadi ya nggak bisa dilihat, tapi kuasa jahat tahu. Ini yang datang siapa? Nggak main-main ini. Dan mereka nggak berani, saudara. Ketika Allah ya, Yesus datang ke situ, mereka makanya menghampiri, saudara. Gitu loh. Ya itu tadi, sampai menyembah itu, saudara. Nah, saudara, ketika Allah melawat kita, makanya biarlah kita sambut dengan hati yang penuh hormat dan kesungguhan, saudara. Ya, saudara kan suka berdoa dan Tuhan tuh melawat kita, Tuhan menolong. Dan ketika dia datang menolong, menyembuhkan, memberi jalan keluar, biarlah kita sambut dia dengan sukacita, saudara. Ya, firman Allah katakan, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu yang kita perlu lakukan, saudara. Jadi kehadiran Allah itu benar kita respect, kita sambut seperti itu, saudara. Nah, yang ketiga ayat 7, setan mengatakan, demi Allah, jangan siksa aku. Kalau di Matius 8 ayat 29 tuh mengatakan, saudara ya, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ya, itu cerita yang sama tapi dalam versi Matius, saudara ya. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudara? Jadi saudara, setan itu tahu ya, bahwa hidupnya nanti akan berakhir di mana, saudara? Lautan api. Kalau orang yang tidak percaya, pasti mereka nggak tahu akhir hidupnya kemana. Ya, hanya berharap, mudah-mudahan masuk surga, saudara. Tidak ada kepastian sama sekali, saudara. Tapi setan tahu, dia itu akan kemana? Ke lautan api. Makanya dia seperti protes kan, wah ini belum waktunya Tuhan Yesus gitu. Dia tahu persis. Nah, sayangnya orang Kristen itu ya banyak yang nggak yakin, nggak tahu mau kemana. Ya, bahwa kita ini kelak akan tinggal di surga, saudara. Ya, di mana di sana itu nggak ada namanya penderitaan, saudara.
Nggak ada lagi air mata, nggak ada kesedihan, ketakutan, kekhawatiran itu udah nggak ada, saudara. Itulah yang Tuhan taruh, yang masa depan kita. Kadang kita ini terlalu fokus kepada situasi dan persoalan, saudara. Dengar berita itu, berita ini, waduh jadi khawatir. Bahkan bisa takut, saudara. Sampai lupa sebenarnya, ini loh, nanti kita tuh akan bersama dengan Tuhan. Yang luar biasa, saudara. Kita akan tinggal bersama dengan Dia di sorga suatu hari kelak, saudara. Nah, Paulus katakan di Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, saudara, terlalu jauh, saudara. Kemuliaannya nanti itu, saudara, di sorga itu, bersama dengan Tuhan. Terlalu jauh, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dikatakan, tidak bisa terpikirkan, saudara. Jauh melampaui segala imajinasi kita, saudara. Apapun, saudara. Jauh sekali, saudara. Itu kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, saudara. Ada amin, saudara. Aduh, kalau saya merenungkan hal itu, saudara, aduh. Itu luar biasa. Makanya berbahagialah orang yang telah dipanggil Tuhan ya saat ini. Ya. Mereka ketemu Tuhan, saudara. Itu kemuliaannya luar biasa, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya ya, saya nggak akan bahas di sini karena panjang, saudara. Tapi saya akan ceritakan kisahnya secara cepat aja, saudara. Nah, Tuhan Yesus akhirnya mengusir roh-roh jahat itu keluar. Dan karena Tuhan mengabulkan permintaan mereka untuk masuk ke babi, ya, saudara. Akhirnya roh-roh jahat itu merasuki babi-babi dan itu jumlahnya kira-kira 2.000. Jadi roh jahat yang masuk ke orang itu kira-kira dikatakan di Alkitab tuh 2.000 jumlahnya. Wah, satu aja udah repot, saudara. Ini 2.000 roh jahat loh masuk orang itu. Tapi roh jahat itu minta pindah ke babi-babi itu. Dan akhirnya babi-babi itu karena kerasukan jadi pada ngaco, terjun ke tepi jurang, saudara. Mati semua di situ. Nah, hal itu tentunya, saudara, menggemparkan daerah itu dan semua orang dari kota desa itu pada keluar untuk melihat apa yang terjadi. Waduh, ini nggak pernah nih kayak babi-babi pada bunuh diri kayak seperti itu ya, karena pada mati gitu, luar biasa. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada orang yang kerasukan setan tadi, saudara. Kita baca di Markus 5 ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Puji Tuhan, saudara. Orang yang tadinya kerasukan legion, itu namanya setan-setan tadi ya, yang 2.000 itu. Maka takutlah mereka, saudara. Nah, saudara, terpujilah Tuhan dari orang yang kerasukan, yang tinggal di pekuburan, yang tidak dapat siapapun mengendalikan, yang suka keliaran, yang suka teriak-teriak, ngemukul dirinya. Perhatikan, orang itu bagaimana sekarang, saudara? Orang itu duduk, sudah berpakaian, dan sudah waras. Puji Tuhan, saudara. Itu adalah perbuatan Tuhan kita yang ajaib. Ada amin, saudara. Yang menyelamatkan orang yang mungkin kita pikir udah nggak bisa nih. Ini udah nggak ada harapan lagi. Ini kerasukan 2.000, aduh. Kadang kita lihat orang kerasukan satu setan aja udah nggak mungkin nih. Ini orangnya hidupnya dibebaskan, diselamatkan, saudara. Dikatakan dia duduk, itu artinya nggak berkeliaran lagi, saudara. Dia duduk manis di kaki Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Dia sudah berpakaian. Kalau kita baca di Lukas 8 ayat 27, itu versi lain dari kisah ini di Lukas ya. Dikatakan orang itu waktu kerasukan tidak berpakaian, saudara. Artinya Tuhan memberi dia saat itu pakaian. Pakaian kekudusan, pakaian kebenaran. Artinya dia tidak lagi telanjang. Dia tidak lagi membuat malu dirinya dan orang lain, saudara. Hidupnya itu diubahkan, saudara. Sekali lagi puji Tuhan. Dan terakhir dikatakan, saudara, dia sudah waras, saudara. Nah, ini orang itu artinya mengalami metanoia. Pikirannya, waduh, yang tadinya pikiran iblis gitu segala, diubahkan, saudara. Dia bisa bertobat sungguh-sungguh artinya.
Karena bertobat itu kan mengalami metanoia, perubahan pikiran. Nah, saudara, masihkah kita ragu akan kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan? Orang yang kerasukan sebanyak 2.000 roh jahat pun Tuhan sanggup dan Tuhan mau selamatkan, saudara. Mungkin ada seorang dari antara keluarga kita yang belum diselamatkan, saudara. Terus berdoa, saudara. Tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan juga selamatkan saya, saudara. Itu udah nggak mungkin sebenarnya. Saya nggak tahu nama Yesus, saudara. Tapi Tuhan bisa datang selamatin saya, saudara. Jadi tidak ada yang mustahil, saudara. Kita terus berdoa ya, saudara. Buat saudara kita atau keluarga kita yang belum percaya. Dan apa reaksi orang yang melihatnya? Mereka takut. Dan kalau di bahasa Inggrisnya mereka itu in awe. Kagum, hormat. Waduh, ini Allah luar biasa ini ya. Orang yang tadinya seliar-liarnya, segila-gilanya itu ya, bisa jadi duduk manis, bisa berpakaian dan pikirannya waras, luar biasa. Nah, yang terakhir mari kita buka di Markus 5 ayat 18-20. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani kau. Ayat 20, orang itu pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, saudara, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara. Ayat 18 mengatakan, supaya orang diselamatkan itu minta ya. Diperkenankan menyertai atau mengikut Tuhan, saudara. Saudara, inilah orang ciri-cirinya yang diselamatkan itu seperti itu. Tujuan hidupnya tuh berubah sama sekali 180 derajat, saudara. Ya, sekarang ini dia minta supaya dia bisa mengikuti Tuhan, saudara. Waduh, saudara. Bukankah ini luar biasa? Harusnya juga menjadi kerinduan kita semua, saudara. Tuhan tuh sudah selamatkan kita dari sebenarnya kehidupan yang kalau nggak Tuhan selamatkan tuh ngeri, saudara ya. Karena ujungnya tuh binasa kita nanti, saudara. Aduh, puji Tuhan, Tuhan selamatkan kita, saudara. Ya. Nah, selanjutnya, kalau kita baca di ayat 19-20, Tuhan berkata kepada orang itu supaya pulang ke rumahmu dan ke kampung, maksudnya. Beritakan perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Saudara, Tuhan pulihkan hidupnya dan Tuhan memberikan tujuan baru kepadanya, saudara. Sebagai pemberita Injil atau kabar baik. Nah, itulah tujuan Tuhan kepada kita semua, saudara. Makanya kan waktu itu Pastor Desi berkhotbah, kita diberkati supaya menjadi berkat. Kita diselamatkan supaya kita juga memberitakan keselamatan. Saudara. Seperti yang Tuhan nyatakan di Matius 28, amanat agung, saudara. Yaitu menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Saudara. Nah, di ayat 20, orang itu sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini orang yang sudah benar-benar total berubah, saudara. Tuhan suruh dia memberitakan ya perbuatan yang besar dari Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan pada dirinya itu. Di rumahnya, di kampungnya. Tapi apa yang dia buat, saudara, dia beritakan itu bukan saja di rumahnya atau di kampungnya. Dia beritakan tuh sampai daerah Dekapolis. Luar biasa, saudara. Dekapolis itu bukan kampung, saudara. Itu kumpulan dari 10 kota berbudaya Yunani, saudara. 10 kota, saudara. Tuhan pakai luar biasa. Dan orang itu responi dengan, waduh, dia sangat bersyukur Tuhan selamatkan dia, saudara. Ada amin, saudara. Itulah Tuhan kita, saudara. Demikian, saudara, firman Tuhan nggak saya panjangkan. Saudara, dari seorang yang kerasukan 2.000 roh jahat, yang nggak ada harapan lagi, menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Semuanya itu Tuhan yang mengadakan. Semua itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Kasih-Nya sungguh tak terkatakan, saudara. Segala pujian dan hormat hanya bagi Allah selama-lamanya. Amin, saudara.